Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini, dalam bulan yang penuh berkah ini, kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa merasakan kembali puasa Ramadan. Dalam rangka bulan suci yang penuh berkah ini, izinkan saya, Lulu Syabrina, mahasiswi STAI Yamisa Soreang, program studi PAI semester 4C, ingin menyampaikan sebuah materi dari matkul perencanaan pengajaran PAI dengan judul Desain Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Menurut Suharsimi Arikunto, perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan serangkaian keputusan untuk mengambil tindakan di masa yang akan datang yang diarahkan kepada tercapainya tujuan-tujuan dengan sarana yang optimal. Perencanaan ini menyangkut apa yang akan dilaksanakan, kapan dilaksanakan, oleh siapa, di mana, dan bagaimana dilaksanakannya. Adapun kata pembelajaran berarti proses, cara, menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. Dengan demikian dapat disimpulkan, perencanaan pembelajaran menurut etimologi adalah rancangan proses, cara menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. Dalam perencanaan sistem pembelajaran kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dijelaskan oleh Anwar dan Harni bahwa prinsip perencanaan pembelajaran itu ada 9. Yang pertama adalah signifikan, yang kedua relevansi, yang ketiga adaptif, yang keempat fleksibilitas, yang kelima kepastian, yang keenam ketelitian, yang ketujuh waktu, yang kedelapan monitoring atau pemantauan, dan yang kesembilan adalah isi daripada perencanaan itu harus merujuk kepada apa yang direncanakan. Menurut Kemar Hamalik, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan oleh seorang guru dalam penilaian perencanaan pembelajaran. 1. Kejelasan perumusan tujuan pembelajaran. 2. Pemilihan materi ajar. 3. Pengorganisasian materi ajar. 4. Pemilihan sumber atau media pembelajaran. 5. Kejelasan skenario pembelajaran. 6. Kerincian skenario pembelajaran. 7. Kesesuaian teknik dengan tujuan pembelajaran. Dan 8. Kelengkapan instrumen. Kemudian dalam proses pelaksanaan pembelajaran, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan oleh seorang guru. 1. Aspek pendekatan. 2. Aspek strategi dan teknik dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, aspek metode dan teknik pembelajaran. Kemudian pelaksanaan penilaian indikator atau aspek yang harus diamati oleh seorang guru meliputi pra-pembelajarannya, kegiatan inti penguasaan materi pembelajaran, pendekatan atau strategi pembelajaran, pemanfaatan media atau sarana pembelajaran, bahasa yang digunakan hingga kepada penutupan. Seorang tenaga pendidik atau guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran secara lengkap dan sistematis. RPP ini dikembangkan dari silabus dengan tujuan untuk mengarahkan kegiatan belajar mengajar dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Kemudian terdapat beberapa manfaat yang diperoleh dari penyusunan sebuah RPP. 1. Pembelajaran lebih sistematis. 2. Memudahkan analisis keberhasilan belajar siswa. 3. Memudahkan penyampaian materi. 4. Mengatur pola pembelajaran. Dan yang kelima, menghemat waktu dan tenaga. Penyusunan rencana. Dalam seri webinar menerapkan RPP tematik bagi siswa SD, memanfaatkan sumber belajar secara maksimal PJJ Blended, Sri Rezeki Widuri dari Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia, Kemitraan Australia Indonesia membagikan cara atau saran bagaimana menyusun RPP tematik PJJ atau pembelajaran jarak jauh.
Kemudian aspek yang harus diperhatikan oleh pengajar terkait dengan RPP tematik PJJ itu ada 5. 1. Kemampuan siswa dan orang tua. 2. Kerjasama dengan orang tua. 3. Variasi kegiatan. 4. Media. Dan yang kelima adalah penilaian. Kemudian lanjut kepada pembahasan yang terakhir, yaitu penutupan. Guru pendidikan agama Islam menilai kemampuan siswa dengan mengacu pada konsep penilaian berbasis kelas yang terfokus pada 2 aspek penilaian, yakni proses pembelajaran dan hasil belajar siswa. Penilaian proses dimulai sejak awal masa pembelajaran dengan mengukur perkembangan aspek afektif siswa melalui internalisasi dan penghayatan nilai beragama siswa selama di sekolah dan unjuk kerja psikomotorik yang sudah dihasilkan berupa aksi ibadah yang bersifat mahdoh, gambar islami, etika sosial dalam bergaul di sekolah ataupun masyarakat. Penilaian proses ini disebut juga dengan penilaian authentic assessment yang mengandung makna bahwa penilaian yang mengacu pada pembelajaran yang telah terjadi menyatu dalam proses belajar mengajar dan memberikan kesempatan serta arahan kepada siswa untuk maju. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.